saya hormati Bapak Dr. Ahmad Basara, SHMH, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, dan juga yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 Jakarta, Profesor Dr. Tommy Toharudin, SSI MSI, atau yang mewakili. Rahayu. Salam Pancasila. Merdeka. Sama Mahfud MD, SHSU MNB. Yang saya hormati Dr. Ahmad Basara, SHMH. Beliau sudah saya bikin rekor karena Mas Bas di belakang inilah. Yang saya hormati keluarga besar Bung Hatta. Saya lihat tadi ada Ibu Mutia Hatta, pernah diketahui oleh kawan-kawan. Oh, Bung ini mahasiswa UPK juga, betul Bung ya? Yang saya hormati Ketua LUADP, dalam hal ini diwakili oleh Pak Mulani, kelompok kerja LUADP. Diberi kewenangan sesuai undang-undang, dilengkapi dengan rambu-rambu etik dan moral. Tolak ukur utama dalam menegakkan hukum terletak pada independensi. Berada di luar negeri, sedang mendampingi perguruan tinggi, kegiatan di sana tadi sudah pada pagi hari. Yang kami hormati Bapak Roni Soekarno beserta jajaran pembina dan pengawas. Yang kami hormati Ketua. Terima kasih. Hari cepat juga teman-teman. Lalu kok ada ekonomi. Kita ekonomi juga. Ini doang. Cepat di karir ini. Lihat gue deh. Cuma gue tetap besok. Kemudian logo. Emang mana aja? Muhammad Mahfud MD lahir 13 Mei 1957 di Sampang, Madura, Jawa Timur. Mahfud menikah dengan Zaiza Umi Hayati dan dikaruniai 3 anak, yakni Dr. M. Ishwan Singh, Dr. Vina Amalia, dan Royhan Akbar SH MJL. Mahfud MD menempuh pendidikan dasar dan menengah di Pamekasan, Madura. Bersekolah di SD Negeri Warna, sembari mondok di pesantren Al-Madiyah. Kemudian lanjutkan ke Sekolah Pendidikan Guru Agama Negeri Pamekasan. Setelah itu, Mahfud melanjutkan pendidikan di Yogyakarta, menyelesaikan Sekolah Pendidikan Hakim Islam Negeri, kemudian menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, jurusan Hukum Tata Negara, dan Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Gadjah Mada, jurusan Sastra Arab. Mahfud meraih Magister Ilmu Politik dan Doktor Ilmu Hukum Tata Negara dari UGM. Mahfud MD mengawali karir sebagai dosen di alma maternya UII Yogyakarta, menjadi dosen Fakultas Hukum sejak 1984 dan diangkat menjadi guru besar bidang hukum tata negara pada usia 41 tahun. Sebagai Profesor Hukum Tata Negara, Mahfud MD aktif mengajar pada 18 universitas di berbagai daerah di Indonesia. Mahfud telah menerbitkan banyak buku serta aktif menulis kolom di berbagai media massa. Mahfud pernah mengemban beberapa jabatan strategis lengkap di 3 pilar: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Pada tahun 2000, Presiden Abdurrahman Wahid melantiknya sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di Kabinet Persatuan Nasional. Setelah era Presiden Wahid, Mahfud menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PKB. Setelah berkiprah di DPR, Mahfud MD terpilih sebagai Hakim Konstitusi periode 2008-2013 dan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi hingga 2013. Mahfud kemudian diangkat Presiden menjadi anggota Dewan Pengarah BPIP. Saat ini, sejak 2019, Mahfud dipercaya oleh Presiden Joko Widodo mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Mahfud adalah Menko Polhukam pertama dari kalangan sipil. Di sela kesibukannya sebagai akademisi dan pejabat negara, Mahfud MD giat di berbagai organisasi kemasyarakatan. Pernah menjadi Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU), Mustasyar Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia (MP3I), Ketua Dewan Penasehat Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia, Ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. Pernah menjadi Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI, serta pernah menjadi Ketua Asosiasi Pengajar Ilmu Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Mahfud yang dikenal sebagai sosok berintegritas mendapat sejumlah gelar kehormatan dari berbagai masyarakat adat, di antaranya gelar Angku Mojo Sadio dari masyarakat Mangge, Sumatera Barat. Kemudian mendapat gelar Karai Project yang berarti pembawa kebenaran dari masyarakat Galesong, Sulawesi Selatan. Mahfud juga mendapat kehormatan sebagai anak adat dari warga suku Malawi Mengge, Merauke, Papua dengan nama Muhammad Mahfud Udokuwo Kaise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Rektor Universitas Bung Karno, Bapak Dr. Penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi, jual beli kasus, jual beli vonis. Orang boleh marah, Pak Mahfud kok bilang begitu? Saya punya buktinya banyak, buktinya. Vonis bisa dibeli, kasus bisa dibeli, bisa dipesan pasal-pasalnya. Kalau ada kasus gini, nanti ada mafianya datang. Tolong ini pakai pasal sekian aja. Dakwanya yang nangani nanti penyidiknya ini udah dipesan begitu. Nanti di kejaksaan ya lagi. Di pengadilan lagi. Itulah yang kemudian disebut mafia. Nah, kenapa? Banyak sekali filsafat kehidupan bangsa. Ada yang bilang modus vivendi bangsa. Apa? Tempat berangkat dan tujuan bangsa. Banyak sekali sebutannya Pancasila. Banyaknya sebutan ini karena di dalam Pancasila itu mengandung berbagai nilai-nilai luhur tentang kehidupan berbangsa dan negara. Pedoman kebersamaan, Pancasila kesepakatan, itu yang lahir ketika bukan hukum. Jadi hukum itu saudara hanya lahir dari tidak menurut ajaran agama, itu melanggar norma. Karena menurut undang-undang, menurut hukum, menikah itu harus dilakukan menurut ajaran agama. Saudara tidak bayar zakat, itu hukum Islam. Tapi di Indonesia tidak bayar zakat, tidak apa-apa. Nanti membicarakan tentang hukum, tentang etika. Ada hukum tentang hukum, tapi ada hukum tentang etika yang dibuat di era reformasi. Bedanya hukum, norma yang bukan hukum begini. Kalau hukum itu sanksinya heteronom. Saudara melanggar ditindak oleh negara. Saudara punya utang, lari kejar oleh negara. Kayak saya sekarang nangani hutang di LBI. Orang punya hutang, mangkir saya kejar. Kenapa? Dia melanggar kesepakatan hukum. Orang membunuh, tangkap oleh polisi. Sedangkan norma itu program magister yang kelima pada Dias Natalis yang 2022 tahun akademik 110 garis miring
strip GK garis miring 11 Romawi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Politik. Nomor induk mahasiswa 1201190011 atas nama Edel Fridis Galasansia Murni SIO. Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum. Nomor induk mahasiswa 1210119005 atas nama Yosi Agnesia Nafitupulu Sarjana Hukum IPK 3,89. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Nomor induk mahasiswa 3101190006 atas nama Putri Septiati SM. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Nomor induk mahasiswa 3201190012 atas nama Tafrijiah Favalina Sarjana Akuntansi dengan IPK 3,80. Fakultas Teknik, program studi Teknik Elektro. Nomor induk mahasiswa 4101 Salama Sarjana Teknik IPK 3,58. Fakultas Teknik, program studi Teknik Mesin. Nomor induk mahasiswa 4201190013 atas nama Muhammad Infantri Ramadan Sarjana Teknik IPK 3,60. Fakultas Teknik, program studi Teknik Sipil. Nomor induk mahasiswa 5101190062 atas nama Alisman Laila Sarjana Teknik IPK 3,79. Fakultas Teknik, program studi Teknik Arsitektur. Nomor induk mahasiswa 52011800 atas nama Mimik Kombirin Sarjana Arsitek. Fakultas Ilmu Komputer, program studi Sistem Komputer. Nomor induk mahasiswa 7101190004 atas nama Fahmi Ardiansa Sarjana Komputer IPK 3,33. Fakultas Ilmu Komputer, program studi Sistem Informasi. Nomor induk mahasiswa 7201190006 atas nama Fitri Nur Hasanah Eskom IPK 379. Sementara cukup, yang berikutnya akan saya bacakan. Nomor induk mahasiswa 11900056 atas nama Yosi Agnesia Nafitupulu Esa IPK 3,89. Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Tingkat 2. Nomor induk mahasiswa 1101190011 atas nama Ilma Nirmatusafila atas nama Sabri
2,80. Program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang keempat, nomor induk mahasiswa 51011190062 atas nama Alisman Gaina Sarjana Teknik IPK 3,7. Wisudawati program studi hukum program magister Yotrius Makonzai magister hukum. Siap sedia. Cepetan cepetan ya. Windawati Ahmad magister hukum. Fakultas Teknik Program